Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan hobi, saudara-saudara Taji Api di mana saja kawan-kawan berada. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Ini waktu sore ya, sore hari kita sudah berikan makan ayam untuk sore. Kita sambil ngobrol, ada waktu kita ngobrol sedikit. Bagaimana kita memulai ternak yang baik. Nah, memulai ternak yang baik itu kita ukur diri kawan-kawan. Kita ukur diri mulai dari kekuatan keuangan, ukur diri bagaimana pengetahuan kita tentang ayam. Karena apa? Karena di dalam proses berternak ayam itu tidak hanya sekedar memberi makan. Kita harus belajar tentang penyakit, kita harus banyak bergaul tentang orang yang sudah paham ayam terlebih dahulu, sehingga apa yang kita terapkan di kandang setidaknya kita memiliki ilmunya. Bang, apakah lebih baik berternak dalam skala besar? Karena untungnya juga besar. Apakah kita mulai dari yang sedikit? Nah, ini yang menjadi penting juga. Kembali ke awal tadi, bahwa yang harus kita lakukan adalah mengukur diri. Apakah kita mampu langsung berternak dalam skala besar? Sementara kita belum memiliki pengetahuan, seperti yang kami bilang, bahwasanya ayam ini sangat rentan sekali terhadap penyakit. Kalau sudah terkena penyakit, itu jangan main-main. Satu kandang bisa habis dalam waktu 1 hari. Nah, kalau kita sudah mulai menemukan sistem atau pola dari pemeliharaannya, kita sudah menemukan pasarnya, itu tidak apa-apa kawan-kawan, langsung banyak, langsung main ribuan dengan populasi yang luar biasa. Itu sebenarnya sangat baik sekali. Karena apa? Karena kawan-kawan sudah memegang ilmunya, sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Memang kami di sini ternaknya sedikit ya, hanya ayam hias saja, ayam hutan merah Sumatera dan ayam Bangkok. Berbeda dengan kawan-kawan yang memang berternak untuk orientasi konsumsi. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau kami ya akhirnya kami hanya berbicara tentang pengalaman saja, bahwasanya kalau baru ingin memulai, sebaiknya mulailah dengan yang sedikit. Apalagi kalau memang kita belum memiliki ilmunya secara detail, belum memiliki pasar secara luas. Jadi kita tidak banyak terjadi penumpukan ya, mulai dari penumpukan ayam yang tidak bisa dipasarkan, mulai dari ancaman penyakit yang bisa menyerang tiba-tiba. Jadi mulailah dengan yang sedikit untuk yang baru mau mulai, dan untuk yang sudah jago, yang sudah mahir dan sudah tahu apa saja yang harus dilakukan, silahkan dengan ternak yang skala besar ya, dengan jumlah yang besar. Tentu sudah banyak sekali media tempat kita belajar dan saling berbagi pengetahuan. Tentu dari sini apa yang kita lakukan ada korelasinya dengan waktu. Tidak bisa tiba-tiba kita pelihara, terus menetas, terus langsung bisa kita jual. Peran waktu di sini sangat penting sekali kawan-kawan. Kawan-kawan yang memang pada dasarnya ingin bermain atau berbisnis cepat, itu saya sarankan tidak melakukan berternak ayam dengan skala yang sedikit ya. Memang harus skala besar. Tetapi di sini harus ada catatan juga, di mana untuk yang bermain skala besar, sejatinya itu memang benar-benar sudah paham apa-apa yang harus dilakukan. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tentu kita tidak usah lagi terlalu detail mempelajarinya. Hal-hal yang memang perlu kita benahi, itu sudah bisa kita benahi. Nah, yang saya maksud tadi, jangan memulai dengan langsung banyak. Karena apa? Karena kawan-kawan akan bertarung dengan yang namanya waktu, dan berbisnis dengan makhluk bernyawa seperti ini, maksud kami itu sangat rentan sekali dengan kematian. Apalagi kalau kita belum punya ilmunya. Nah, tidak apa-apa kita berternak dengan ternak yang sedikit dulu, karena kita harus belajar menikmati prosesnya, sehingga kerugian dalam arti bahwasanya nanti ayamnya bisa terkena penyakit atau belum menemukan pasarnya, kita tidak terlalu banyak menjalankan operasional kandang, atau tidak terlalu banyak keluar dana untuk kandang. Jadi memang berternak sedikit itu diupayakan untuk yang baru mau mulai ya. Tapi kalau yang memang sudah ternaknya besar, sudah paham seluk-beluknya, dan tidak terlalu memperdulikan, yang penting cepat, itu tidak masalah dengan skala besar. Jadi memang kita tinggal sesuaikan dengan kemampuan kita kawan-kawan. Ternak ayam ini gampang-gampang susah ya. Ada beberapa orang itu sangat cepat sekali, ayamnya bisa berkembang, ayamnya bisa bertambah. Tetapi ada juga yang memang lambat, sesuai dengan kemampuan dan daya dari peternak itu sendiri. Maksud kami daya itu mulai dari pengetahuan sampai dengan pola perawatan. Di sini kami terangkan lagi, seperti yang kami sebutkan tadi, tidak masalah untuk orang yang sudah mahir, peternak yang sudah lama, atau peternak yang sudah memang ingin mengembangkan peternakannya, itu tidak masalah langsung skala besar. Tetapi untuk yang baru mau mulai berternak, hindari, apalagi untuk skala rumahan ya, hindari berternak dengan langsung besar ya. Mulailah dengan 2 indukan dulu, 1 pacekan, sehingga nanti bisa kita lihat bahwasanya ini akan berkembang dengan sendirinya. Karena kami sarankan untuk
berternak dengan yang sedikit karena di situ ada proses kita belajar. Ada proses kita belajar, ada bahaya juga yang mengancam. Nah, bahaya inilah yang sebenarnya yang kita hindari ya. Tentu kita tidak mau terjadi kerugian. Jadi, untuk menekan kerugian itu atau jangan sampai kita rugi, jadi kita mulai dulu dengan yang sedikit, dengan kandang yang ala kadarnya dulu. Indukannya juga tidak usah banyak, cukup 2 atau 1 atau memang sepasang maksud kami. Jadi nanti kalau ayamnya memang ada masalah, kita tidak terlalu banyak. Mengingat penyakit pada ayam ini sistem penularannya sangat cepat sekali. Apalagi kalau istilahnya wabah ya. Kalau sudah merangsek wabah, itu bisa satu kandang bisa selesai dalam 1 hari. Jadi memang tidak ada salahnya untuk memulai dengan yang sedikit dulu. Karena ada hubungan dengan dana atau kekuatan keuangan, ada hubungannya dengan waktu. Kenapa kami bilang waktu? Karena ada beberapa peternak itu yang tidak sabar ya. Tidak sabar, menganggap ini sangat lama sekali, balik modalnya, belum lagi untungnya. Nah, kalau memang kita sudah telaten dengan ternak sedikit, ini tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah dan kita sudah terbiasa. Seperti yang sudah kami ceritakan, kondisi ini memang sangat ideal sekali. Kenapa saya bilang sangat ideal sekali? Karena kalau ternak ayam jumlahnya banyak, terus pangsa pasarnya kita belum ketemu, tentu akan banyak sekali permasalahannya, mulai dari biaya operasional kandang, pakan, belum lagi manajemen kandang, dalam hal ini adalah kotoran. Nah, inilah yang menjadi penting bagi kita semua. Jadi kalau kita baru mulai mau belajar itu sebenarnya tidak masalah, bahkan saya anjurkan untuk memulai dengan ternak yang sedikit. Itu saja kawan-kawan, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua, saling mendukung dalam artian memberikan hal-hal positif dan hal-hal terbaik menjadi sangat baik untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.